Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang mendengarkan. Kembali lagi dengan saya selaku host Najwa Amarin Salsabila yang biasanya dipanggil Kak Nana. Di sini saya akan membawakan podcast tentang tema live shopping sebagai format media baru. Nah, kali ini saya nggak sendiri nih. Saya ditemani dengan narasumber cantik kita. Perkenalkan dulu, Kak. Oke, baik. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Lydia Alfiliani atau biasa dipanggil dengan Lydia. Oke, selamat siang Kak Lydia. Selamat siang Kak Nana. Langsung aja nih kita teman-teman langsung ke topiknya. Oke, yang pertama nih Kak Lydia. Gimana sih awal mula Kak Lydia ini bisa jadi host live? Oke, baik. Untuk pertama kali saya menjadi host live itu ketika saya baru lulus aja SMA. Ketika itu saya mencari loker nih Kak. Kebetulan yang available-nya di bidang host live. Nah, sejak saat itu saya mendalami untuk bekerja di host live dan berulang setelah saya kuliah ini, ketika saya cari loker dapatnya juga host live gitu. Oke. Nah, gimana sih cara awal Kak Lydia nih sebagai host live buat narik perhatian dari audiens di menit-menit yang awal? Biasanya kan kalau di menit-menit yang awal tuh kan agak-agak sepi sih Kak. Oh iya, betul banget. Nah, ketika awal-awal itu aku harus opening juga Kak. Jadi nggak langsung kayak langsung nge-skill produknya. Jadi aku kayak perkenalan dulu, mulai dari mungkin dari nama, dan juga nanti aku bakal menemani audiens itu bakal beberapa jam ke depan. Terus sambil ngasih info nanti bakal ada diskon-diskon terkait seperti itu. Oke. Nah, tadi kan Kak Lydia sempat bilang nih kalau Kak Lydia tuh apply loker dari sejak lulus SMA sampai sekarang ya. Biasanya tuh kan host live itu ada kayak tantangan-tantangannya sendiri nih. Nah, selama Kak Lydia jadi host live nih, tantangan apa sih yang paling sering dialami sama Kak Lydia? Oke, kalau menurut aku sendiri, pasti kalau kita kerjakan pasti dapat pressure ya dari atasan juga, dan karena memang yang host live juga banyak. Nah, mulai dari situ kita itu mulai ada keterkaitan untuk di MV-nya itu kayak istilahnya itu besar-besaran gitu loh. Jadi itu menurut aku itu juga salah satu tekanan juga, pressure ikut juga kita menjadi host live ya. Dan juga yang kedua itu ketika penontonnya sepi. Itu sih Kak menurut aku dua tantangan tersebut. Oke. Nah, selama Kak Lydia jadi host live dari lulus SMA sampai sekarang nih, pengalaman yang paling berkesan apa nih? Oke, kalau menurut aku pengalaman yang berkesan, yang pasti yang pertama aku dapat relasi yang banyak juga, ketemu orang-orang baru tiap harinya. Lalu yang pesan yang besar itu mungkin kayak di komen sama audiens kayak yang bikin kita kayak melo kayak terima kasih Kak dan lain sebagainya. Nah itu sih. Terus betul. Teman-teman dekat juga biasanya tuh mampir juga di live itu yang bikin kayak makin semangat. Oke. Nah, biasanya kalau host live ini kan penontonnya nggak melulu banyak, kadang berkurang, kadang banyak, kadang ramai juga. Nah, gimana sih cara Kak Lydia sendiri nih mempertahankan audiens biar tetap nonton di live-nya Kakak? Oke, kalau menurut aku sendiri karena memang audiens juga nggak selalu stay di live aku, jadi aku itu tetap berprinsip kalau memang nggak ada yang nonton ataupun banyak yang nonton, aku tuh tetap jelasin produk tersebut. Jadi aku nggak cuma duduk diem aja, aku tetap jelasin produk dan juga sapa-sapa teman-teman semua yang baru-baru bergabung. Itu aku juga sapa-sapa gitu Kak. Dan juga aku biasanya kalau memang belum ada yang komen, istilahnya tuh kayak baca komen goib gitu loh. Jadi kayak ngomong sendiri gitu sih. Nah, kalian kan udah lama banget nih jadi host live, udah berpengalaman juga. Awal-awal itu gimana sih Kak biar tips buat kita yang mau jadi host live ke depannya? Oke, kalau tips dari aku, kalian itu yang pasti utama jadi host live itu harus pede, nggak boleh minder juga kan. Kalau jago ngomong itu menurut aku penting, tapi pentingnya itu juga kalian kalau ngomong itu juga sampaikan dengan jelas, bukan kayak istilahnya kayak anggar ngomong gitu loh. Kan juga kita dilihat ya langsung terpampang muka secara live juga gitu kan. Jadi menurut aku meskipun kita pede, cara public speaking-nya juga harus diperbaiki. Tergantung juga brand yang kita ambil itu apa. Misal kalau baju, kita harus bener-bener ngeliti baju tersebut gitu Kak. Mulai dari mungkin kan ada yang tanyain ya audiens, Kak aku size ini, aku BB sekian, size-nya berapa ya? Itu juga kalian harus perhatikan juga. Jadi jangan sampai pilihin size juga. Nanti pastinya juga pasti ada head comment juga kan. Benar. Itu. Terus juga harus mempelajari juga problem solving, karena kan live itu juga kesempatan banget buat mereka, apalagi kalau beli itu dapetin barang yang cacat itu kan pasti langsung kalau komplain di host ya. Nah itu kalian harus mempelajarin itu juga. Oke.
Nah, menurut Kak Lydia nih, host live ini kan salah satu pekerjaan yang sekarang ini cukup digandrungi sama banyak orang nih, terutama Gen Z. Nah, prospek kedepannya nih, buat tahun-tahun selanjutnya, menurut Kak Lydia, host live itu gimana sih nantinya? Kalau menurut aku sendiri, apakah berkelanjutan untuk kedepannya itu kembali lagi ke diri kita masing-masing, ya. Meskipun kita memang bidangnya kerja di host live, tapi kan dari situ kita banyak banyak ilmu juga yang kita serap. Nggak cuma mungkin cara strategi buat marketingnya gimana, cara penjualan gimana, marketingnya yang kita dapetin itu apa. Jadi nggak cuma kalian host live tapi ya udah deh aku host live cuma ngomong, padahal host live itu modalnya bukan cuma ngomong doang gitu. Oke, terima kasih Kak Lydia atas waktunya. Jadi gini teman-teman, jadi host live itu nggak mudah ya Kak. Betul. Pertama kita harus pede dulu, pintar ngomong tapi ya nggak sembarangan juga, betul. Terus kita juga harus mempelajari tentang gimana sih cara jadi host live yang baik, terus marketing dan bisa menyelesaikan problem solving dari permasalahan yang ada. Betul banget. Oke teman-teman, sekian dari podcast kita pada siang hari ini. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.